Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang selalu semangat dan terus rindu untuk senantiasa hidup seturut akan kehendak Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Membuka Pintu Mukjizat dengan Bersyukur. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kuasa, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, dan Engkau mampu melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami datang kepadamu dengan iman, memohon agar Engkau membuka mata hati kami untuk melihat mukjizat-mukjizat yang terjadi di sekitar kami, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kami yakin bahwa dengan mengucap syukur adalah kunci untuk membuka pintu mukjizat dalam hidup kami. Ketika kami fokus pada kebaikan-Mu dan bersyukur atas apa yang kami miliki, Engkau akan membuka jalan bagi hal-hal yang lebih besar dan lebih indah. Bantulah kami agar kami dapat memahami ucapan syukur bukan hanya tentang mengucap terima kasih, tetapi juga tentang memiliki hati yang penuh sukacita dan pengharapan. Bahkan di tengah segala persoalan yang ada, kami percaya dengan mengucap syukur, Engkau akan melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat Engkau. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, Anda semua tentu sudah pernah mendengar tentang khotbah mukjizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Apa yang Yesus lakukan setelah Dia menerima 5 roti dan 2 ikan itu? Yesus menaruh roti dan ikan di tangan kanannya dan menengadahkannya ke langit, lalu mengucap syukur. Selesai mengucap syukur, di tangan Yesus tetap ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tetapi mukjizat besar mulai terjadi saat roti dan ikan itu mulai dipecah-pecahkan dan dibagikan pada ribuan orang melalui murid-muridnya. Mari kita baca Matius 15 ayat 36 sampai 38. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudaraku, tahukah Anda apa yang terjadi setelah Yesus melakukan adegan ini? Yesus memecah-mecah 5 roti dan mungkin memotong 2 ikan itu menjadi beberapa bagian, lalu memerintahkan murid-muridnya untuk membagikannya kepada ribuan orang yang datang saat itu. Bagaimana mukjizat itu terjadi? Mari kembali ke ayat 36, bahwa Yesus mengambil roti dan ikan itu, Dia mengucap syukur. Mari kita baca sekali lagi Matius pasal 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur.
Artinya, Yesus memanjatkan rasa syukurnya kepada Allah atas makanan itu. Melalui ayat yang kita baca ini, Yesus membuktikan kuasa di balik mengucap syukur. Saat dia menengadahkan roti dan ikan ke langit, dalam artian menyerahkannya kepada Allah, mukjizat pun terjadi. Saudaraku, lewat peristiwa mukjizat pelipat gandaan roti dan ikan ini, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kuasa mukjizat bisa terjadi ketika kita mengucap syukur, percaya, dan mengandalkan kuasa Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melakukan mukjizat sedahsyat yang dilakukan Yesus, tetapi Dia berjanji untuk mencurahkan kita penolong, yaitu Roh-Nya, Roh Kudus. Saat Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, sebagaimana Yesus di dalam Bapa, kita diberikan kuasa untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Tanpa sikap hati yang benar, Roh Kudus tidak akan bekerja atas hidup kita. Karena itulah saudaraku, salah satu cara untuk bisa mengalami kuasa Tuhan adalah melalui ucapan syukur. Mengucap syukur adalah sikap di mana kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan tanpa perkecualian. Termasuk saat dalam keadaan kekurangan pun, saat kondisi sedang sulit pun, Tuhan berharap kita senantiasa mengucap syukur. Kita mungkin tidak akan bisa membuat roti dan ikan berlipat ganda mencukupi untuk kebutuhan ribuan orang. Tetapi kita bisa mengalami mukjizat dalam bentuk yang lain, seperti ketika orang lain memberikan makanan, ketika kita tidak mampu membeli makanan, atau ketika anak kita masih bisa lulus kuliah, ketika keuangan sedang pas-pasan. Ketika Anda hidup dalam kebenaran Tuhan, maka doa yang disertai dengan ucapan syukur sanggup membuka pintu-pintu gerbang mukjizat terjadi dalam hidup kita semuanya. Mari kita baca Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, Mazmur 118 ayat 1 membuka Mazmur penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ayat ini bagaikan fondasi yang kokoh, menyatakan dengan penuh keyakinan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengucap syukur bukan sekedar ritual atau kebiasaan, melainkan sebuah ekspresi iman dan pengakuan atas kebaikan Tuhan. Saat kita mengucap syukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Dia, dan Dia, Tuhan, selalu setia dalam kasih-Nya. Mukjizat seringkali dikaitkan dengan peristiwa yang luar biasa, yang melampaui nalar manusia. Namun dalam ayat yang kita baca ini, menunjukkan bahwa mukjizat juga dapat terjadi dalam bentuk pengalaman iman yang semakin dalam saat kita mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita renungkan, sesungguhnya perjalanan hidup kita adalah rangkaian-rangkaian mukjizat. Namun umumnya orang beranggapan bahwa yang disebut mukjizat itu adalah suatu perkara yang luar biasa, mengherankan,
dan tampak spektakuler seperti yang terjadi di acara-acara KKR yang besar. Orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta dicelikkan matanya, dan lain sebagainya. Itu memang mukjizat. Tetapi mukjizat tidak hanya terjadi dalam KKR, dalam kebaktian kebangunan rohani. Mukjizat juga bisa terjadi kapan saja dalam hidup orang per orang. Sementara hal-hal yang kita alami sehari-hari, kita bisa bernafas, memiliki tubuh yang sehat, bisa bangun pagi dengan kekuatan yang baru, bisa beraktivitas, dapat bekerja, anak-anak tumbuh dengan cerdas, berhasil dalam sekolahnya, dalam studinya, dan lain sebagainya. Kita berpikir itu semua karena kuat dan gagah kita, padahal semua itu karena campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk semuanya yang sudah terjadi dalam hidup kita. Saudaraku, mengucap syukur adalah sikap yang mendatangkan mukjizat. Dengan bersyukur, kita mempersiapkan diri untuk menerima mukjizat dari Tuhan. Pemazmur berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur." Mari kita baca Mazmur pasal 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudaraku, firman Tuhan ini mengajak kita untuk masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur dan pujian. Ayat ini bukan tentang ibadah, saudaraku, tetapi juga tentang persiapan hati untuk kita menerima berkat Tuhan, menerima mukjizat Tuhan. Bagaimana rasa syukur mempersiapkan kita untuk menerima mukjizat? Yang pertama, rasa syukur menunjukkan iman. Ketika kita bersyukur, kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan Dia baik. Iman ini membuka pintu bagi mukjizat karena percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apa saja. Yang kedua, syukur mengalihkan fokus dari masalah kepada Tuhan. Saat kita fokus pada kebaikan Tuhan dan fokus pada berkat-berkat Tuhan, kita tidak lagi terpaku pada masalah, pada persoalan, dan pada keraguan dalam hidup kita. Hal ini membuka ruang bagi mukjizat untuk terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, bersyukur membuka hati kita untuk menerima. Sikap hati yang penuh dengan rasa syukur ini adalah menunjukkan kerendahan hati dan kesediaan kita untuk menerima apapun yang Tuhan berikan. Bukan hanya berkat, tetapi juga mukjizat Tuhan. Ingatlah saudaraku, bahwa rasa syukur adalah kunci untuk membuka pintu mukjizat. Ketika kita bersyukur dengan hati yang tulus, kita mempersiapkan diri untuk menerima apapun yang Tuhan berikan, termasuk mukjizat yang luar biasa. Jadi pintu gerbang memasuki kehidupan yang berkemenangan dan berkelimpahan adalah mengucap syukur. Artinya, ketika kita mengucap syukur, maka pintu kesempatan, pintu kesembuhan, pintu pemulihan, pintu mukjizat, pintu pertolongan, pintu berkat akan semakin terbuka bagi kita. Sebab orang yang selalu bersyukur mampu melihat sisi positif di balik setiap persoalan, setiap masalah.
Kita dimampukan melihat kebaikan di balik hal-hal yang buruk sekalipun. Mampu melihat keajaiban di balik kemustahilan karena tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebaliknya, orang yang suka bersungut-sungut hanya melihat hal-hal negatif di balik masalah yang terjadi. Karena pikirannya dipenuhi dengan keraguan, dipenuhi dengan ketakutan dan juga kekhawatiran sebagai tanda ketidakpercayaannya dia akan kuasa Tuhan. Saudaraku, ketika kita bersyukur, kita sedang menyerahkan segala pergumulan, segala persoalan hidup ini kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita. Saat engkau mengucap syukur di tengah keadaan apapun yang terjadi saat ini, Roh Kudus akan bekerja dan memberikanmu kekuatan untuk mempercayai janji Tuhan terjadi dalam hidup kita semua. Jadi saudaraku, serahkanlah harapanmu, serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah permohonanmu dan masalahmu ke tangan Tuhan sepenuhnya. Karena itu adalah cara kita membiarkan kasih dan kuasa Tuhan bekerja untuk mengubahkan hidup kita sepenuhnya. Maukah Anda mengakui Yesus mampu menyelesaikan masalahmu saat ini juga? Berdoa dan mengucap syukurlah saudaraku, dan yang terpenting, percayalah dengan segenap imanmu dan andalkan kuasa Tuhan. Dia menunggu untuk melakukan sesuatu atas hidupmu pada saat ini juga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang berlimpah kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang kekal, atas kebaikan-Mu yang tidak terhingga, dan atas mukjizat-mukjizat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa semua yang kami miliki berasal dari Engkau, dan kami bersyukur atas kesempatan untuk hidup di hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa dengan bersyukur kami membuka diri untuk menerima mukjizat-Mu yang lebih besar lagi. Kami membuka hati kami untuk menerima kasih-Mu, karunia-Mu yang melimpah, dan percaya bahwa Engkau mampu melakukan segala perkara jauh lebih banyak daripada yang kami bayangkan atau yang kami minta. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau mempersiapkan hati kami untuk menerima mukjizat-Mu yang luar biasa. Kami ingin menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bahwa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bahwa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada masalah dalam hal keuangan, soal pekerjaan, dan persoalan-persoalan lainnya.
Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan, yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dan pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua. Saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berterima kasih dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.